Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini adik-adik bertemu dengan Karani lagi. Hari ini kita akan belajar apa? Pendidikan karakter. Kemarin kita sudah belajar apa aja? Adab makan, kenapa makan membaca basmalah. Kemudian kita belajar apa lagi? Ada pertama kan drama ya, ada pertama tentang drama, kemudian ada apa tidur, tapi kita baru dengan aja drama. Hari ini kita akan membahas tentang amal jariyah atau pahala yang mengalir dan juga dosa yang mengalir. Jadi ada pahala yang mengalir, ada juga dosa yang mengalir. Contohnya kayak gini nih, contohnya nih. Contoh ya, misalnya Fitri ya. Fitri ini punya 4 minimarket misalnya nih ya. Fitri punya 4 minimarket atau mungkin 10 minimarket sekaligus Fitri ya. Nah, karena Fitri ini punya 10 minimarket ya, Fitri ini tinggal ya diam di rumah, santai-santai, nonton TV, jalan-jalan, pergi ke mall, rekreasi. Tetapi ya, Fitri ini terus mendapatkan uang dari minimarket yang dia miliki. Kalau satu minimarket sebulan dapat 10 juta, berarti 10 minimarket Fitri ini mendapatkan 100 juta. Jadi amal jariyah itu kita diam aja di sini. Maksudnya diam bukan berarti kita tidak beraktivitas ya. Tapi amal-amal kita itu yang telah kita lakukan sebelumnya itu mengalir kepada diri kita. Jadi amal kita itu bertambah. Jadi pahala kita selain kita dapatkan oleh usaha kita dari sholat, dari mengaji, dari puasa, juga dikirim oleh orang lain. Itu namanya apa? Amal jariyah atau pahala yang terus mengalir. Contohnya seperti ini nih. Misalnya Kaila punya uang. Uang Kaila itu 5.000. Terus Kaila pengen beramal memasukkan uang 2.000 ke kota amal masjid. Nah, uang Kaila dipakai kan uang Kaila 2.000 ya, ditambah dengan yang lain, sehingga masjid ini direnovasi menjadi lebih bagus lagi. Termasuk uang Kaila yang 2.000 rupiah itu. Paham? Nah, jadi hasil renovasi masjid itu ada uang Kaila yang senilai 2.000 rupiah. Selama masjid ini dipakai untuk sholat, untuk ngaji, untuk membaca Al-Quran, untuk kegiatan-kegiatan Islam, maka Kaila akan mendapatkan pahalanya. Atau misalnya Aisyah punya uang, misalnya kalau Aisyah jadi orang yang kaya, yang sukses gitu ya, uangnya banyak. Nah, Aisyah ini dia membeli Al-Quran. Ya, ada 1.000 Al-Quran yang dibeli oleh Aisyah, dibagi-bagi Al-Qurannya itu. Nah, ketika Aisyah membagi Al-Quran kepada 1.000 orang, kemudian 1.000 orang itu membaca Al-Quran, maka Aisyah akan mendapatkan pahalanya. Ya. Aisyah akan mendapatkan pahalanya. Itu namanya apa? Amal jariyah. Nah, 1.000 orang ini ya, dia kan bisa membaca Quran gara-gara perantara dari Al-Quran yang diberikan oleh Aisyah. Kemudian 1.000 orang ini ngajarin ke anaknya, maka Aisyah akan mendapatkan pahala dari yang 1.000 orang itu, kemudian anaknya juga dapat pahala, terus mengalir semuanya ke Aisyah. Itu namanya apa? Pahala jariyah. Ya, itu namanya pahala jariyah. Jadi pahala jariyah itu ada 3. Yang pertama adalah apa? Investasi jariyah ya. Misalnya nyumbang untuk masjid,
nyumbang untuk berbagi Al-Quran, kemudian memberi orang berbuka puasa. Kemudian adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika Kak Randi ini jelasin ke kalian tentang sesuatu hal, maka kalau kalian praktekin, kalau kalian terapkan, maka Kak Randi ini akan dapatkan namanya pahala jariah. Yang ketiga adalah anak soleh, ya, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Kalau misalnya kalian udah gede punya anak soleh, ya, suka pintar mengaji, habis Quran, kemudian kalau udah gede suka bersedekah, maka pahala dari yang didapat oleh anak itu akan kalian dapatkan juga. Itu namanya pahala jariah. Paham ya? Paham? Nah, tapi selain pahala jariah ada juga yang namanya dosa jariah. Dosa jariah. Misalnya gini dosa jariah itu. Jadi ada yang namanya fulan. Fulan ini ya ketemu sama Rudi. Ketika itu Rudi lagi dipotong rambutnya, potong botak. Nggak ada rambut sama sekali di kepala Budi. Jadi benar-benar botak pelontos gitu ya. Kemudian si Fulan ngejek si Budi. Ya. Gundul tahu gak gundul apa? Gundul itu botak. Ya. Itu si Budi botak gitu misalnya. Nah, kata-kata si Fulan ini didengar oleh teman-temannya. Agus mendengarkan, Arif mendengarkan, terus kemudian Siti mendengarkan, kemudian Saat mendengarkan, terus Langit mendengarkan, ya, Adil mendengarkan, sehingga banyak teman-temannya mendengarkan kalau si Fulan ngatain si Budi botak. Lalu teman-temannya ikut-ikutan ngatain Budi botak, ya. Langit ikut-ikutan, oh iya botak, dasar Budi botak, gitu kan. Kemudian Langit juga, Adil juga, kemudian Arif juga, kemudian siapa lagi? Ayas juga, ya. Nah, perhatikan. Ketika teman-temannya ngatain si Budi botak, teman-temannya dapat dosa nggak? Dapat dosa. Dosa apa? Dosa menzolimi orang lain, membuat orang lain tidak nyaman. Itu namanya berdosa. Setiap ucapan botak, ya, maka orang itu akan mendapatkan dosa. Ketika Arif mengatakan 1 kali botak, Arif itu dapat 1 kali dosa. Arif mengatakan 2 kali, Arif dapatkan 2 kali dosa. Tapi, ya, bagi si Fulan yang pertama kali menyebut si Budi botak itu, ya, dia juga menanggung dosa-dosa teman-temannya. Kalau ada 10 orang temannya mengatakan botak pada si Budi, maka si Fulan ini mendapatkan transferan dosa 10 kali. Ya. Kalau misalnya 10 orang ini mengatakan botak 5 kali, berarti 5 kali 10 berapa? 50 kali kan? Maka si Fulan ini akan mendapatkan transferan dosa sebanyak 50 kali. Ketika si Fulan udah pindah rumah, ya, nggak di sini lagi, dia pindah ke Papua sana, ya, nggak di sini lagi. Tetapi ketika teman-temannya masih mengatakan si Budi botak, maka si Fulan yang ada di Papua itu juga dikirimin dosa, ya, karena dialah yang memulai pertama kali. Sama juga, kalian pernah dengar cerita antara Qabil dan Habil? Pernah? Siapa Qabil dan Habil? Anak-anaknya Nabi Adam. Si Qabil itu kakaknya, Habil itu adiknya. Tapi si Qabil itu karena bisikan setan, dia jadi iri dengki sama adiknya. Sehingga saking dengkinya, saking irinya, si Qabil ini tega membunuh adiknya Habil.
Dan ini adalah pembunuhan pertama kali di dunia. Ya, sebelum ini tidak ada pembunuhan. Ini pembunuhan yang pertama kali di dunia. Nah, ketika ini pertama kali, maka semua dosa-dosa pembunuhan yang ada di dunia setelahnya itu, si Qabil ini akan mendapatkan dosanya juga. Ini namanya apa? Dosa jahiliyah. Orang yang pertama kali melakukan, diikuti oleh orang lain untuk berbuat dosa, orang yang pertama kali akan mendapatkan dosa jahiliyah meskipun dia tidak melakukannya. Ya. Jadi nanti hati-hati kalau berteman, ya, ketika kalian berteman dengan orang lain, jangan sampai kalian membuat yang namanya dosa jahiliyah. Misalnya gini juga, misalnya kalian tahu nih, ya, kalian tahu teman kalian itu ngompol. Ketika kalian pas main, tiba-tiba kalian bau pusing, kasih tahu ibunya, oh ini ngompol tadi gini-gini gitu. Kalian tahu rahasia, kalian tahu sesuatu yang tidak baik, kalian mendengar sesuatu yang tidak baik kan? Kemudian kalian ceritakan ke teman-temannya. Ternyata ya, si Siti ini ngompol loh gitu. Masa? Iya dia ngompol, jauh banget gitu kan. Nah, orang yang menyebarkan berita ini benar, tapi berita ini membuat malu Siti, itu namanya zolim. Beritanya benar ya, benar. Kalian tidak fitnah, kalian itu benar. Tapi kalian sedang gibah namanya. Ketika kalian gibah orang itu, ngomongin ke teman-temannya, ya, terus kemudian teman-teman juga ngomong yang lain, oh ternyata Siti tukang ngompol, Siti tukang ngompol, Siti tukang ngompol. Akhirnya semua orang tahu, gara-gara siapa? Gara-gara kamu itu, gara-gara si orang ini, maka orang ini akan mendapatkan yang namanya dosa jariyah. Selama orang itu terus mengatakan Siti ngompol, maka orang ini akan mendapatkan dosa jariyah. Dosanya akan terus mengalir. Paham ya? Jadi ada yang namanya pahala jariyah, ada yang namanya dosa jariyah. Kalau kalian punya uang, ya, jangan semuanya dibeliin makanan, disedekahkan. Kalian bisa sedekahkan di masjid, sedekahkan di rumah pintar juga nggak apa-apa. Nanti di rumah pintar akan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan itu akan mengalirkan pahala. Kalau kalian sudah bisa membaca Quran dengan bagus, ya, misalnya Cahaya udah pintar baca Qurannya. Nah, Cahaya harus jadi di sini di rumah pintar jadi guru. Saya siap nggak jadi guru di sini? Siap. Ya harus jadi guru. Agar apa? Agar mendapatkan yang namanya pahala yang terus mengalir. Sama ini adik-adik di sini yang belajar Al-Quran tiap hari Jumat dan Sabtu malam, ya. Kalau sudah Al-Quran itu harusnya mengajarin yang Iqra. Tuh. Ya, agar apa? Agar kalian dapat pahala. Kalau misalnya nih Kaila, ya, ngajarin temannya Iqra, selama temannya itu membaca Iqra, kemudian temannya naik jadi Al-Quran, selama dia membaca Quran atau menghafal Al-Quran, maka Kaila akan dapatkan pahalanya. Ya, meskipun Kaila ketika itu sedang makan, temannya baca Quran, Kaila lagi makan, temannya ngirim pahala ke Kaila. Tuh. Itu namanya apa? Pahala jariyah dan juga dosa jariyah. Paham ya? Nah, ini materi yang pertama.